Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas dasar teori mengenai laporan arus kas. Oke, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas. Jadi, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan dalam satu periode akuntansi perusahaan. Kemudian di sini ada urgensi laporan arus kas. Apa sih yang menyebabkan laporan arus kas harus disusun? Ada 3 poin. Yang pertama, laba dinilai belum cukup, bahkan belum akurat menunjukkan kinerja sebenarnya. Contohnya, mana sih yang teman-teman lebih pilih? Perusahaan dengan nilai sales tinggi, tapi semua salesnya dinyatakan dalam account receivable, atau sebuah perusahaan dengan sales yang biasa-biasa saja, namun salesnya dijual secara tunai seluruhnya. Tentu yang lebih aman adalah memilih berinvestasi di sebuah perusahaan dengan tingkat kolektibilitas kas yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, manajer ingin melihat ringkasan satu muka laporan atau one page reporting. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya di laporan arus kas, khususnya metode langsung, itu kan dijelaskan di bagian operasi. Oh, ternyata perusahaan itu punya arus kas masuk kepada customer, ada arus kas masuk kepada pajak, ada arus kas masuk untuk pembayaran bunga, ada arus kas keluar untuk pembelian investasi, ada arus kas masuk dari dari penerbitan saham. Nah, sebenarnya laporan arus kas itu adalah ringkasan dari aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas dijadikan sebagai proforma keuangan mendatang. Jadi laporan arus kas ini biasanya disusun perusahaan. Selain laporan arus kas tahun ini, juga perusahaan itu diminta untuk menyusun laporan arus kas di masa datang dengan menggunakan laporan keuangan proforma. Nah, dengan adanya laporan arus kas, si investor dapat memprediksi berapa sih arus kas masuk yang akan didapatkan perusahaan dari penjualannya di tahun ke depan, kemudian berapa sih jumlah dividen yang kira-kira perusahaan akan bayarkan di tahun-tahun ke depan. Oke, itu 3 urgensi mengenai laporan arus kas. Kita masuk ke aktivitas-aktivitas dalam laporan arus kas. Jadi aktivitas dalam laporan arus kas ada 3, ada aktivitas operasi. Ini tentunya berkaitan dengan operasional perusahaan, yakni mengirimkan atau memproduksi barang untuk dijual. Ini kalau misalnya perusahaannya perusahaan dagang dan menyediakan jasa. Ini kalau misalnya perusahaannya perusahaan jasa. Seperti menerima kas dari pelanggan, membayar kas kepada pemasok, membayar beban operasional. Nah, jadi contoh-contoh dari aktivitas operasional perusahaan apa aja? Ada yang 3 ini ya. Kemudian aktivitas investasi. Nah, kalau aktivitas investasi, kaitannya adalah tentang aset tetap dan juga investasi jangka panjang. Contohnya, pembelian atau penjualan properti, plant and equipment atau PPE, kemudian pembelian atau penjualan dari sekuritas perusahaan. Kemudian aktivitas ketiga adalah aktivitas pendanaan atau pembiayaan atau financing. Nah, intinya dalam financing atau pendanaan, bagaimana sih cara perusahaan memperoleh atau membayar kembali modal? Yang namanya modal atau harta perusahaan tentu kan didapatnya dari 2. Kalau dia tidak meminjam dari kreditur, berarti dia menerbitkan saham atau menyetor sendiri modal ke perusahaan. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini yang dicatat dalam laporan arus kas. Contohnya di sini meminjam dari kredit dan membayar pokok bunga, kemudian menerbitkan atau membeli saham. Kalau membeli saham berarti kaitannya dengan saham treasury. Dan yang ketiga membayar dividen sehubungan dengan adanya saham yang terbit. Oke, ini contohnya operating activities. Di sini orang bekerja ngangkat-ngangkat, ngebor. Kemudian investing activities, dia menyalurkan dananya ke bank untuk berinvestasi. Dia juga bisa berinvestasi dalam bentuk pembelian peralatan atau gedung dan bangunan atau PPA. Kemudian untuk financing activities, gambarnya di sini si orang itu terlepas dari rantai
pinjaman ini kayaknya. Nah, kira-kira gitu contohnya ya. Kemudian data-data apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan? Laporan keuangan berupa laporan arus kas. Ada 3 di sini. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian neraca komparatif antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyusun di 2020, berarti membutuhkan juga neraca di 2019. Keterangan lain atau informasi tambahan juga dibutuhkan dalam menyusun laporan arus kas. Oke, nah seperti yang dibilang tadi, jadi di dalam menyusun laporan arus kas ada 2 metode. Yang pertama metode direct dan yang kedua metode indirect. Nah, secara standar sebenarnya yang lebih diunggulkan adalah metode direct karena lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh investor atau pemegang saham atau pihak-pihak yang berkepentingan kepada perusahaan. Jadi kalau kita lihat nanti laporan arus kas dari metode dengan metode langsung, maka teman-teman bisa lihat berapa kas masuk dari customer, berapa kas keluar untuk supplier, berapa kas keluar untuk pajak. Sementara kalau metode tidak langsung, ini meskipun penyusunannya lebih mudah, itu akan lebih sulit dipahami. Jadi kalau kita lihat nanti kan net income, kemudian penyesuaian terhadap beban-beban atau pendapatan non-kas, penyesuaian terhadap perubahan saldo akun neraca, penyesuaian terhadap perubahan saldo akun utang. Kemudian yang kedua, perbandingan metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi kalau dia metode langsung, tidak dimulai dari laba bersih, tapi menganalisa langsung setiap aktivitas operasi yang melibatkan kas. Nah, jadi sebenarnya perbedaan antara metode langsung dan metode tidak langsung itu hanya di bagian aktivitas operasinya saja. Jadi kalau aktivitas investasi dan aktivitas pendanaannya tetap sama. Berbeda nanti kalau misalnya kita lihat metode tidak langsung dimulai dari laba bersih, kemudian kita sesuaikan item-item akrual seperti beban depresiasi atau beban amortisasi, juga laba atau rugi dari penjualan aset, dan perubahan unsur modal kerja bersih. Kemudian yang ketiga, perbandingannya. Untuk metode langsung itu secara aplikasi relatif lebih mudah karena tidak dipusingkan dengan adanya penyesuaian ke laba bersih. Sementara kalau metode tidak langsung itu lebih sulit karena kita harus menyesuaikan laba bersih yang berbasis akrual ke kas.